Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertemuan kedua kali ini saya akan tetap membahas tentang seputar teks berita. Kemarin kita sudah belajar tentang teks berita, pengertian berita dan unsur-unsur berita. Yang mana teks berita itu adalah sebuah informasi sebagai ilmu pengetahuan bagi kalian, dan unsur-unsur berita kita ingat 5W plus 1H atau di dalam bahasa Indonesia disebut adik simba. Kemudian di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kamu mampu satu menentukan struktur teks berita, dan yang kedua menentukan atau memahami kebahasaan pada teks berita. Kita pahami dulu apa itu teks berita. Teks berita itu dibagi menjadi dua, yaitu informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Nah, informasi yang penting ini yang disebut lead atau kepala berita. Namun informasi yang tidak penting ini merupakan uraian-uraian yang disampaikan di dalam kepala dan tubuh berita. Nah, di sini dijelaskan informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita, yaitu berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W1H yang seperti kita pelajari di minggu yang lalu. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik simba: apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan tubuh berita. Kemudian informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Jadi struktur berita itu seperti piramida terbalik. Semakin ke bawah berita itu semakin tidak penting. Berita yang paling penting ada di bagian atas, bagian lead dan bagian tubuh. Bagian kepala berita ini yang berisi adik simba atau 5W1H. Kepala berita dan tubuh ini berisi 5W1H atau adik simba. Namun ekor berita ini berisi tentang uraian-uraian dari 5W1H tadi. Makanya ekor ini tidak terlalu penting. Tujuannya kenapa kok yang paling penting itu ada di atas? Karena ketika membaca sebuah berita, kadang-kadang orang sibuk, tidak semuanya bisa dibaca. Maka orang membaca berita, membaca bagian kepala berita dan tubuh berita saja itu sudah cukup, dan itu sudah mewakili semuanya. Artinya kepala berita dan tubuh berita ini bagian yang paling penting dan informasi yang paling penting dari sebuah berita tersebut. Kemudian kita sekarang ke kaidah-kaidah kebahasaan pada berita. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Di dalam sebuah berita itu harus menggunakan bahasa yang baku agar semua kalangan bisa mengerti dengan bahasa berita tersebut. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Nah, media nasional ini akan selalu menghindari bahasa-bahasa kedaerahan.
karena media nasional ini ingin dibaca oleh seluruh orang Indonesia. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, kalimat langsung ini kalimat yang langsung diujarkan oleh si penutur, sedangkan kalimat tidak langsung ini kalimat yang disampaikan oleh penutur tapi melalui orang lain. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda, itu menandakan bahwa kalimat asli dari ujaran si penutur, dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kemudian yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Artinya harus dalam berita itu harus ada keterangan-keterangan waktu. Kemudian yang kelima, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jadi bahasa berita itu harus baku agar bisa dibaca oleh semua kalangan. Kemudian kata kerja mental, fungsi keterangan waktu, konjungsi temporal, dan lain sebagainya. Itu kaedah-kaedah kebahasaan yang ada di dalam sebuah berita. Baik, terima kasih. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.